SD. Untuk kedepannya kami akan menginformasikan kepada SD-SD bila perlu akan diadakan lomba di sekolah. Nanti arahnya nanti setelah lomba kan ada juara 1, 2, 3, nanti akan kita libatkan perlombaan di kelurahan. Nah, di kelurahan pun juga nanti supaya kontinu kalau ada permintaan dari kecamatan untuk mewakili kelurahan. Terus untuk STT juga seperti itu, nanti kita akan adakan perlombaan di tingkat STT. Nanti ada juara 1, 2, 3, nanti kita akan panggil dilombakan di tingkat kelurahan. Nanti pada hakikatnya nanti kita akan teruskan ke kecamatan untuk lombanya. Dasarnya kita mengadakan satu kegiatan ini mulanya kita flashback ke belakang, bahwa ajaran Bung Karno itu adalah ajaran yang patut kita tiru dan kita akan terapkan ke selanjutnya. Karena kan kalau kita melihat dari yang sudah sikap kegotong royongan ke masyarakat itu kurang sama sekali. Karena dengan adanya IT, HP, HP-nya itu. Nah, cuma itu yang bisa sampaikan. Harapan kami ke depannya bila perlu bagaimana cara mengasah talenta yang ada di Padang Sambian ini, gitu. Biar lebih maju. Supaya lebih maju. Sukses Pak. Kemudian untuk jika sudah mencapai waktu 7 menit akan dibunyikan bel lagi seperti ini. Dan jika sudah mencapai waktu 10 menit, akan dibunyikan lagi belnya sebanyak 2 kali seperti ini. Saya ulangi, untuk pertama kali mulai akan dibunyikan belnya sebanyak 1 kali seperti ini. Kemudian jika sudah mencapai waktu 7 menit, akan dibunyikan lagi belnya seperti ini. Dan jika sudah mencapai waktu 10 menit, akan dibunyikan lagi belnya sebanyak 2 kali seperti ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia beliau kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang berbahagia. Yang terhormat, Kepala Kelurahan Padang Sambian beserta staf yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri dan para peserta lomba pidato bulan Bung Karno dan hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, ada pun pidato yang akan saya bawakan berjudul Pemuliaan Laut sebagai Sumber Kehidupan, Pewujudan Ajaran Bung Karno. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nusantara, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, negara kita tercinta, memiliki sejarah panjang sehingga disebut sebagai pusat perdagangan maritim. Bukti bahwa nenek moyang kita adalah Laut Tangguh yang sejak zaman kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit, Nusantara telah memiliki jalur perdagangan yang terhubung dengan negara-negara Asia Tenggara, Cina, India, dan Timur Tengah. Laut Indonesia pada masa itu dikenal dengan ahli navigasi dan berani melakukan samudra yang luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil laut dan mendapatkan julukan sebagai negara bahari. Saudara yang saya hormati, begitu pentingnya laut bagi kehidupan kita. Bahkan leluhur Bali menuliskan bahwa laut adalah sumber kehidupan sebagai awal dan akhir kehidupan makhluk hidup. Laut sering dimanfaatkan sebagai ritual keagamaan agama Hindu di Bali serta agama-agama lainnya. Maka sudah selayaknya lah keberadaan laut patut kita jaga, terutama kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Upaya pelestarian laut dan kawasan pesisir memerlukan tindakan nyata.
Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa begitu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Segala persoalan begitu begitu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah masalah satu pun selesai, masalah baru hadir tanpa batas. Mulai dari masalah kesejahteraan rakyat, kepedulian terhadap sesama yang kian menipis, keadilan hingga isu sara yang mengancam nasionalisme dan kesatuan bangsa. Maka demikian halnya masalah sampah yang semakin tak terbendung, masalah abrasi, masalah pencemaran laut yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi akankah kita betul lemah dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Atau akankah kita semua rela hancur lebur hanya karena semua itu? Tidak, saudaraku. Kita harus bangkit. Kita harus berjiwa besar dan tawakal dalam menghadapi semua itu. Dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional Maritim pertama 23 September 1963 di Jakarta, Bung Karno menyampaikan, tatkala saya melantik Saudara Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di depan Istana Merdeka. Pada waktu itu sudah saya sebutkan sedikit perkataan tentang zaman bahari. Kita di zaman bahari itu adalah bangsa pelaut, melewati beribu-ribu mil, melewati samudra yang luas. Disitulah sebenarnya bersemayam bangsa Indonesia yang boleh dikatakan sama bahasanya, sama adat istiadatnya, sama pokok-pokok spiritualnya. Kita patut bangga dan bersyukur telah diwariskan negeri yang merdeka, makmur, dengan beragam budaya dan adat istiadat yang dijalinkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mestinya dari rasa bangga dan syukur tersebut menemukan rasa cinta tanah air. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai negeri kita ini? Kalau sudah, kenapa kita kotori laut kita ini? Saudara-saudaraku, para kaum muda yang tercinta, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa mempertahankan keutuhan bangsa dan warisan nenek moyang kita adalah harga mati. Mari kita awali saja dengan hal-hal yang sederhana. Dari contoh yang baik dan selalu berada di garda terdepan. Mari kita beri contoh yang bijak dalam pengelolaan sampah dan limbah. Jangan sampai mencemar laut. Mari kita lakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Maka dengan hal itu kita dapat menjaga ekosistem laut kita. Saudara-saudaraku, dalam ajaran Trisakti Bung Karno, salah satunya tercantum ketika relasi secara ekonomi dalam hubungannya dengan kekayaan laut kita. Maka segala sesuatu yang dimanfaatkan dengan benar akan mendatangkan manfaat untuk masyarakatnya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin kekayaan laut kita sektor kelautan dapat menopang ekonomi di negeri kita di masa depan. Jadi begitulah maha agungnya laut, karena laut maha suci sebagai sumber kehidupan, tempat tirta amarta, tempat air kehidupan. Saudara-saudaraku, para kaum muda di seantero Nusantara, ayo bersatu, bahu-membahu memuliakan laut dalam penjabaran ajaran Bung Karno. Ajaran Trisakti Bung Karno sesungguhnya sangat relevan dengan visi Kota Denpasar. Vasudhaiva Kutumbakam, kita semua saudara. Segala sesuatu harus dilakukan secara bersama-sama, guna sebab kita sejak zaman dahulu telah diwariskan konsep yang luar biasa, prinsip yang luar biasa, menyambut air. Guna tercapainya Denpasar kreatif yang berbasis budaya menuju Denpasar maju, makmur, aman, jujur, dan unggul. Saudara-saudaraku,
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Merdeka!